Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi. Materi konstitusi yang akan dibahas yaitu yang pertama, keberadaan dan asal mula terbentuknya konstitusi negara. Yang kedua, pengertian konstitusi. Yang ketiga, klasifikasi konstitusi. Keempat, tujuan dari sebuah konstitusi. Yang kelima, apakah konstitusi merupakan masalah yang sangat penting? Yang pertama, keberadaan dan asal mula terbentuknya konstitusi. Konstitusi sudah ada sejak zaman dahulu, seperti yang terjadi kepada para khalifah Islam menghormati hukum syariah. Bukan hanya itu, prinsip-prinsip yang lebih tinggi juga terdapat dalam hukum biasa. Misalnya dalam perbedaan pada konstitusi Athenian antara nomos dan persepsis mata. Dalam hal ini, asal mula terbentuknya konstitusi menurut Raymond Gelfit Gettel dalam Political ada 4 cara terbentuknya konstitusi, yaitu evolusi. Evolusi konstitusi atau undang-undang dasar dapat terbentuk dengan cara evolusi. Yang kedua, revolusi. Yang ketiga, karena hadiah. Yang keempat, karena hasil pekerjaan. Yang kedua yaitu pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warga. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental. Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Ada tokoh-tokoh pemikir modern yang memiliki pendapat berbeda tentang konstitusi. Yang saya ambil ada 2 pemikir tokoh, yaitu menurut L.D. Kander, konstitusi adalah suatu dokumen yang dibuat oleh lembaga yang ditentukan yang di dalamnya memuat aturan-aturan memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara serta menentukan cara kerja dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Yang kedua, menurut Ibnu Kenja Syarif, konstitusi merupakan hukum dasar untuk pedoman penyelenggaraan pemerintah, terdiri dari undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis dan konvensi yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintah seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Klasifikasi konstitusi. Konstitusi dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut menurut Andrew Hayward 2014. Yang pertama, bentuk dari konstitusi dan status dari aturan-aturannya. Apakah konstitusi tersebut tertulis atau tak tertulis, atau dikodifikasi atau tidak dikodifikasi. Yang kedua, seberapa mudah konstitusi tersebut dapat diubah, apakah ia kaku atau fleksibel. Yang ketiga, derajat di mana konstitusi tersebut diamati dalam praktiknya, apakah ia sebuah konstitusi yang efektif, nominal atau kedok. Yang keempat, muatan dari konstitusi dan struktur kelembagaan yang dibentuknya. Apakah ia misalnya monarki atau republik, federal atau kesatuan atau presidensial atau parlementer. Tujuan dari sebuah konstitusi pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Fungsi utama dari konstitusi menurut Edward Hayward, yang pertama, memberdayakan negara-negara. Yang kedua, membangun nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang terpadu. Yang ketiga, menyediakan stabilitas pemerintahan. Keempat, melindungi kebebasan, melegitimasi rejim-rejim. Dan terakhir, apakah konstitusi merupakan masalah yang sangat penting?
Konstitusi merupakan masalah yang sangat penting karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu konstitusi bekerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Faktor kedua adalah apakah sebuah konstitusi dihargai oleh para pengusaha dan sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari kelompok-kelompok yang dominan. Faktor ketiga atau faktor terakhir adalah adaptabilitas dari sebuah konstitusi dan kemampuan yang untuk tetap relevan dan iklim politik yang terus berubah. Perubahan-perubahan semacam itu akan tetapi dapat dikatakan terjadi dalam konstitusi, di mana prinsip-prinsip utama seperti pemisahan kekuasaan, federalisme, dan kemerdekaan individu masih tetap dihargai meskipun dalam bentuk yang terus diperbaharui. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.